Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kita lanjutkan pembahasan ke halaman 107 bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, ketersediaan air yang ada di permukaan bumi tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan karena terjadinya siklus air atau daur air. Nomor 2, presipitasi adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, penguapan air dari tumbuhan disebut transpirasi. Kemudian nomor 4, perubahan alih fungsi hutan menjadi pemukiman akan memberikan dampak terhadap siklus air karena mengurangi daerah resapan air. Kemudian yang kelima, air kotor dapat dimanfaatkan kembali menjadi air bersih dengan sebelumnya dilakukan penyaringan atau penjernihan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bagian C. Yang bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Kita lihat nomor 1, jelaskan proses terjadinya siklus air dalam bentuk bagan. Berarti kita harus menggambarkan sebuah bagan. Jadi nomor 1, kita beri judul bagan siklus air. Kemudian kita akan buat bagan sederhana. Di sini kita tulis uap air. Kemudian di sebelah sini kita buat udara jenuh uap air. Kemudian di bagian bawah kita buat awan. Dan yang di sebelah sini kita buat air. Kemudian kita gambarkan tanda panah sebagai tanda siklus. Dan kita akan buat keterangannya untuk setiap tahap. Nah, ini disebut evaporasi. Kemudian yang di sini disebut presipitasi. Yang ketiga, kondensasi. Dan yang terakhir ini keterangannya hujan. Setelah itu kita akan memberikan keterangan mengenai siklus tersebut. Jadi keterangan dari bagan ini dimulai dari air, sambil diperhatikan bagannya sambil dibaca. Air di laut, sungai dan danau menguap akibat panas matahari. Nah, itulah yang kita namakan dengan penguapan atau evaporasi.
Uap air dari permukaan bumi kemudian akan naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air, yaitu menjadi uap air jenuh. Kemudian ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Lalu akan membentuk awan. Itulah yang kita namakan kondensasi. Nah, selanjutnya titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, atau kita sebut presipitasi. Nah, proses siklus air pun akan terulang kembali dari awal. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 2. Mengapa air sangat penting bagi makhluk hidup? Lalu tuliskan fungsi air dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, maka jawabannya, air sangat penting bagi makhluk hidup itu dikarenakan tanpa air makhluk hidup akan mati. Kemudian pertanyaan selanjutnya, fungsi air dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah, nah, yang pertama itu untuk keperluan rumah tangga, seperti misalnya memasak, mencuci, mandi, minum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua untuk keperluan pertanian dan industri. Dan yang ketiga untuk pembangkit listrik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Tuliskan 3 kegiatan manusia yang dapat memengaruhi siklus air. Jadi contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air misalnya pembangunan lantai beton, kemudian penggundulan hutan, dan pengambilan air tanah secara berlebihan. Kita lanjut pertanyaan yang keempat. Jelaskan pengaruh tumbuhan bagi ketersediaan air tanah. Jadi, tumbuhan berperan untuk menjaga permukaan tanah agar tidak mendapat hempasan yang keras dari hujan. Sehingga permukaan tanah tetap gembur dan berpori. Nah, selain itu, tumbuhan juga membuat air mencapai tanah lebih lama ketika hujan. Sehingga proses penyerapan air
oleh tanah lebih maksimal. Kemudian kita lihat pertanyaan kelima. Jelaskan cara melakukan penghematan air di rumah. Nah, ini jawabannya bisa bervariasi. Contoh yang diberikan di sini kira-kira jawabannya menutup keran air saat kita menggosok gigi atau pada saat kita mencuci muka. Kemudian bisa juga kita buat mandi dengan pancuran atau shower. Dan contoh yang ketiga, kita bisa mencuci kendaraan dengan menggunakan kain lap dan ember. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.